Di tengah kecaman dan ancaman pemerintah kolonial, berdiri sebuah organisasi pergerakan nasionalis demi memperjuangkan bumi putra bernama Indies Party. Inilah kisah peletak fondasi awal kemerdekaan yang tangguh dalam memberantas ketidakadilan di Hindia Belanda. Berawal dari perjuangan yang tak gentar dari lemparan peluru Belanda, Dr. Cipto Mangunkusumo lahir di Jawa Tengah dari seorang keluarga priai. Beruntungnya Cipto memiliki ayah seorang guru, sehingga Cipto dekat dengan dunia pendidikan. Pada usia 6 tahun, Cipto mendapatkan keistimewaan yang tak orang bisa miliki untuk bersekolah di sekolah Belanda. Kecerdasan Cipto tidak menghentikan tekad dan kemauan keras yang dimilikinya. Di usia 13 tahun, Cipto melanjutkan sekolah di Sofia demi cita-cita menjadi dokter yang merakyat. Jati diri Cipto ditemukan ketika melihat dan ketidakadilan bangsawan yang menjilat Belanda. Bergabung dengan organisasi Budi Utomo tidak sesuai dengan pemikirannya. Di tengah mimpinya dalam mewujudkan persatuan, Cipto bertemu seorang pejuang nasionalis berkulit putih, Ernest Dulles-Dekker. Darah aktivis mengalir dalam tubuh Ernest. Apalagi dukungan sang ibu yang merupakan orang Hindia asli. Karenanya, Ernest mengalami diskriminasi oleh orang Belanda murni. Melihat kerja keras para rakyat pribumi membuat Ernest menuangkan pemikiran kritisnya dalam rangkaian surat kabar dan buah jurnal buku. Hal tersebut bagaikan jarum yang melempar para Nederland. Api berkobar semakin membara. Pertemuan Ernest Dulles-Dekker dengan Dr. Cipto Mangunkusumo menerbitkan surat kabar The Express untuk menyuarakan kesetaraan ras pada tanggal 1 Maret 1912. Lewat surat kabar tersebut, pemuda brilian bernama Suwardi Jayaningrat ikut bergabung. Dan disinilah kisah 3 serangkai yang ditakuti Belanda berlangsung. Sebelumnya, Ernest bergabung dalam Indisbond yang dibentuk oleh pemerintah kolonial bersama para pribumi. Pada rapat Indisbond tanggal 25 Agustus 1912 diperoleh kesepakatan untuk mengubah organisasi yang kemudian diadakan rapat komisi peneliti di Bandung pada tanggal 6 September 1912. Berdasarkan rapat tersebut, Ernest mendirikan partai pertama yang menyuarakan kemerdekaan yang bernama Indies Party.
dengan slogan Indie for Indies. Indie for Indies. Hindia untuk orang Hindia. Hindia untuk orang Hindia. Dan Indies lost Van Holland. Dan Indies lost Van Holland. Hindia lepas dari Belanda. Hindia lepas dari Belanda. Ernest mengadakan tur propaganda pada tanggal 15 September hingga 3 Oktober 1912. Dukungan berdirinya Indies Party diikuti oleh Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Jayaningrat. Kemudian ikut tergabung di dalamnya. Ibarat mendapatkan angin, Suwardi semakin garam mengkritik ketidakadilan yang menimpanya bangsanya. Puncaknya ketika Suwardi menulis sebuah kritik yang ditujukan kepada bangsa penjajah. Tulisan yang sangat ironi menyindir perayaan kemerdekaan Belanda yang ke-100 tahun. Di atas tanah sebuah bangsa jajahannya. Para Nederland yang seolah-olah dengan tidak sengaja berkata, "Lihatlah, wahai Bumi Putra, cara bagaimana kami mengingat hari kelepasan dari kungkungan itu. Betapa lezat cita rasanya bangsa yang tidak terperintah itu. Ikhtiarkan pula olehmu sekalian mencari kelepasan." Dalam bukunya, "Kalau saya Belanda, tidak nanti saya membayarkan." Dalam bukunya, Suwardi Suryaningrat berkata, "Kalau saya Belanda, tidak nanti saya memberi pesta demikian rupa di dalam negeri, di mana penduduknya tidak memberi sempat buat melepaskan dirinya dari kungkungan. Demikian juga bukan saja tidak adil, tapi rasa kurang sopan apabila dibantah pula uang Bumi Putra buat urunan ongkos pesta. Sudah terang perhinaan yang dihadapkan pada Bumi Putra dengan pesta semacam ini. Tapi rupanya belum cukup demikian. Uangnya pun disuruh keluarkan pula. Sungguh perhinaan tentang pikiran dan perhitungan atas kantongnya rakyat kecil. Kalau saya umpamanya seorang Belanda, saya cegah keramaian ini. Nanti saya tunjukkan pergerakan anak Hindia dewasa ini pada bangsaku. Ya, itu kalau saya Belanda. Tapi saya bukan Belanda. Saya cuma seorang kulit hitam, anak dari tanah Hindia, jajahan kerajaan Belanda. Merahlah wajah Belanda. Suara lantang Suwardi dan yang lainnya sudah dianggap keterlaluan. Bersama 3 perjuangan, 3 serangkai, diasingkan ke negeri Belanda. Inilah kisah akhir dari 3 serangkai.